Biasanya suamiku selalu percaya akan apa yang aku ceritakan kepadanya. Tapi kali ini aku yang ragu mau cerita ke dia. Bukan hanya malu, aku juga takut kalau suamiku nggak percaya. Apalagi hal ini menyangkut sahabatnya sendiri. Sahabatnya suamiku selama ini memang nggak pernah aneh dan macem-macem. Dia selalu kelihatan baik kalau ke rumah. Dia sama suamiku sudah bersahabat sejak zaman SMA dulu. Makanya mereka sudah saling percaya melebihi saudara. Tak jarang kalau suamiku dapat tugas keluar kota, sahabatnya itu yang disuruh menginap di rumah, biar aku punya teman. Ya, selama ini sih nggak pernah terjadi apa-apa. Lagian, aku juga sudah menganggap sahabat suamiku seperti saudara juga. Makanya, karena malam itu sahabatnya suamiku tega sekali melakukan yang membuat hatiku sedih, aku jadi bingung. Mau cerita jujur ke suami, pasti suamiku gak bakal percaya. Pasti dia mengira aku hanya bermimpi dan mengada-ada. Aku juga takut kalau gara-gara ceritaku, hubungan mereka sebagai sahabat bisa rusak dan jadi renggang karena diriku. Sahabatnya suamiku juga sudah meminta maaf padaku, dan dia mengaku hilaf sampai malam itu bisa seperti itu padaku. Ya, malam itu kan sahabatnya suami ke rumahku udah jam 9 malam. Katanya suamiku yang menghubunginya tadi. Sebelum suami berangkat tugas luar kota, dia memang minta tolong pada sahabatnya untuk menemani aku di rumah kami. Udah biasa begitu, makanya aku biasa saja menyambutnya pas dia datang. Aku hanya bilang, kok tumben malam banget? Dan dia cuma ngejawab, habisnya suamiku baru ngabarin kalau tugas keluar kota. Lagian dia juga baru selesai kerjaannya. Seperti biasa, kalau sahabatnya suami nginep di rumah, dia tidurnya di matras lantai depan TV di ruang keluarga. Walau udah disiapin kamar tamu untuknya, dia nggak pernah mau. Alasannya biar sambil begadang nonton TV di sana. Lagian katanya suamiku kan menyuruhnya datang untuk menjaga rumah. Takutnya ada tamu tak diundang atau apa. Makanya setiap nginep di rumah, sahabatnya suamiku selalu tidur di ruang keluarga sambil begadang sendirian di sana. Ya udah, aku cuma ambilin dia bantal sama selimut. Terus aku siapin juga teh hangat sama cemilan untuk dirinya. Akan tetapi, gak seperti biasanya. Dia tuh kayak gak ngizinin aku ninggalin masuk kamar. Katanya mau ngobrol aja. Kalau Mbak belum ngantuk, temenin saya ngobrol. Saya mau curhat tentang istri saya, Mbak, kata sahabatnya suami. Ya, karena emang baru jam 9 dan aku emang belum ngantuk, aku iyakan saja menemaninya dan mendengar curhatnya. Cuma aku bilang, iya deh mas, nanti saya temenin ngobrol. Tapi saya ke kamar dulu. Suami biasa ngabarin kalau udah sampai. Gak apa-apa kan, nanti saja ngobrolnya setelah saya nerima telepon suami, kataku sambil pamit bentar ke kamar. Dan benar saja, baru juga masuk kamar, HP-ku berdering. Suamiku ngabarin kalau dia baru sampai di hotel luar kota. Ya gitu deh suamiku, asal tugas keluar kota, malamnya pasti minta teleponan sambil, ya tahu sendiri deh gimana. Padahal udah aku bilang, jangan lama-lama nelponnya. Kan besok bisa disambung. Soalnya gak enak sama sahabatnya. Tapi suami tetap saja memaksa. Alasannya dia susah tidur kalau belum aku kasih. Walau hanya lewat telepon jarak jauh. Sementara aku sebagai istri kan harus bisa melayani suami. Biar suamiku jadi semangat bekerja jauh di luar kota. Emang sih, suamiku sempet nanya apa sahabatnya udah datang. Ku jawab udah, dan udah aku buatin teh dan cemilan. Biasanya kalau sahabatnya udah datang dan udah aku sajikan teh dan jajan, suami taunya aku langsung ke kamar dan tidur. Aku mau bilang ke suami kalau sahabatnya tadi minta aku temenin ngobrol dan mau curhat tentang istrinya sama aku. Tapi belum sempat bilang apa-apa, suamiku langsung saja minta video call. Katanya nggak puas kalau belum lihat aku. Jadi ya udah, aku turutin saja apa maunya dan mulai deh teleponan sama suamiku. Sebab kupikir paling juga cuma sebentar. Ku bilang, iya deh mas, kayak nggak ada hari lain saja ih. Ya udah, tapi cepetan ya.
Aku udah ngantuk nih, kataku padanya. Suamiku cuma tertawa kecil sambil bilang, iya sayang, supaya aku juga bisa pulas tidurnya kalau udah nelpon kamu. Dasar suamiku, kataku dalam hati. Namun aku sebagai istri senang dan bahagia. Ternyata suamiku sayang banget ke aku. Hanya saja pas sedang asik-asiknya ngobrol sama suami, aku jadi kaget banget waktu pintu kamarku kebuka. Jantungku jadi berdebar saat melihat sahabatnya suamiku sudah berdiri di ambang pintu. Dia juga kaget melihatku. Aku mau bilang ke suami, takutnya suami jadi salah paham. Mau teriak dan nyuruh sahabatnya pergi, juga takut kedengaran. Kalau suamiku mendengar, kan dia jadi tahu kalau sahabatnya ada di situ. Lagi pula, suamiku udah gak sabar sekali. Ku bilang, udah dulu teleponnya. Suami malah ngambek. Katanya udah nanggung. Bentar lagi juga dia selesai nelponnya. Di momen yang serba sulit itulah, tanpa aku duga, sahabatnya suami melangkah mendekat. Menatapku dengan senyum. Dia menyilangkan jari telunjuknya di bibir, seolah memintaku diam saja dan tetap meneruskan teleponan sama suamiku. Duh, pikiranku jadi bingung saat itu. Masa iya sedang teleponan sama suami, tapi sahabatnya malah ikut nimbrung gitu? Makanya, malam itu aku bukan saja merasa malu sama sahabatnya, tapi dia juga tega membuatku sangat sedih. Beneran deh, saat itu aku jadi serba salah dan juga salah tingkah. Aku seperti jadi ngobrol dua arah, sama suami di telepon dan sama sahabatnya yang akhirnya duduk sangat dekat di sampingku. Di satu sisi, suami nelpon karena jauh di luar kota. Di lain sisi, sahabatnya seperti curhat ke aku tentang istrinya. Walau dia gak berbicara dengan kata-kata, tapi tindakan. Rasanya batinku ingin berteriak dan bilang kalau hal itu salah. Tapi entah kenapa, bagian lain diriku justru hanyut. Suamiku bilang kalau dia mungkin akan berada di luar kota semingguan, makanya sahabatnya diminta nemenin aku. Selama aku gak ada, biar sahabatku tinggal di rumah ya sayang. Kasian, dia sedang ada masalah sama istrinya. Suamiku bilang gitu di telepon, tanpa dia tahu kalau sahabatnya diam-diam ikut mendengar karena ada di sampingku. Aku bingung mau jawab apa. Hanya bisa bilang, iya mas, emang dia ada masalah apa sama istrinya? Tanyaku asal bicara. Suamiku gak menceritakan apa yang sedang dialami sahabatnya. Katanya dia juga gak enak mau nanya hal privasi. Nanti deh, siapa tahu kalau sama kamu, sahabatku malah bisa bercerita jujur. Aku gak enak mau nanya sayang, katanya. Aku sebenarnya udah bilang, udah dulu deh nelponnya. Tapi suami malah ngajak ngobrol panjang lebar, karena kangen. Sementara, aku kan bingung harus gimana. Apalagi ketika sahabatnya juga mulai ngobrol sambil berbisik padaku. Mas, udah belum sih? Aku udah ngantuk kataku pada suamiku. Aku berharap agar udahan saja nelponnya. Soalnya, semakin lama suamiku nelpon kan, semakin sahabatnya leluasa bisa membisikkan apa saja ke telingaku. Hingga akhirnya, pas suamiku mengakhiri teleponnya, aku bisa membalas semua obrolan sahabatnya yang sudah dimulai. Mas, kok kamu masuk ke sini? Fadi kan katanya mau ngobrol di luar saja. Kok malah masuk sih mas? Tanyaku. Kulihat wajah sahabat suamiku tetap tenang, seperti dia paham akan apa yang kurasakan, antara malu dan rasa bersalah. Maaf mbak, tadi saya cuma mau manggil, karena kirain mbak ketiduran. Tapi ternyata, maaf ya mbak. Dia bilang begitu. Namun bukannya menyudahi obrolannya, dia malah terus saja melanjutkan apa yang udah dimulai. Makanya, aku tuh jadi sedih banget saat itu. Kok bisa-bisanya sahabatnya suamiku menceritakan masalah rumah tangganya? Sementara di lain sisi, aku malah seperti menjadi istri yang setia untuknya, yang rela mendengarkan semua masukannya. Aku mau bilang, jangan diteruskan ceritanya. Tapi dia lebih dulu bilang, hanya sebentar kok mbak, saya janji deh. Lagian semua sudah tanggung dan sudah terlanjur dimulai. Apa mbak gak penasaran kalau setengah-setengah? Waduh, aku tuh malu banget jadinya.
mau bilang aku masih penasaran karena cerita dan masukannya belum selesai. Tapi masa iya aku bilang lanjutin saja? Sementara aku ini kan istri sahabatnya. Dan dia sendiri juga bukan suamiku. Namun, aku gak mungkin menyuruhnya berhenti. Karena sebenarnya dia paham dari sikapku. Aku menikmati masukannya. Tapi Mas, aku ini kan bukan istrimu. Dan kamu itu sahabat baik suamiku loh. Apa gak salah kita cerita terbuka gini? Aku bilang gitu sambil menahan nafas yang makin lama semakin sulit aku kendali. Berharap dia terus bercerita. Gak apa-apa Mbak. Justru sama istri saya gak mungkin lagi cerita sampai seperti ini. Karena sebenarnya sahabat suamiku berhenti sejenak. Ia menarik nafas panjang, lalu kembali berbisik. Saya sudah bercerai, Mbak. Pas dia menegaskan hal itu, aku kaget. Karena baru tahu kalau ternyata sahabat suamiku sudah bercerai sama istrinya. Namun, yang membuatku lebih kaget, karena dia tiba-tiba saja menceritakan seutuhnya masukannya terhadapku. Aku tak berkata apa-apa lagi, selain hanya bisa menyambut semua ceritanya itu. Dan tanpa sadar, aku mulai menghayatinya. Mas, tapi pelan ya ceritanya. Aku belum pernah mendapat masukan yang seperti ini dari lelaki lain, bisikku. Iya Mbak, makasih ya. Akhirnya Mbak mau mendengar semua cerita saya. Sebentar lagi ya, sudah hampir selesai. Kalimat itu menutup semua obrolan kami. Namun cerita dan masukannya terus saja berlanjut. Aku pun mulai membalasnya. Yah, gitu deh akhirnya. Padahal sahabatnya suamiku sudah sangat lama aku kenal. Tapi baru kali itu kami sampai seperti itu. Yang berkesan bagiku, pas dia mau sampai di penghujung ceritanya, dia masih sempat bertanya kepada diriku. Mbak, saya hampir selesai. Apa Mbak sudah sampai memahami semua cerita saya? Karena saya hampir selesai. Aku cuma bisa mengangguk, dan pasti wajahku bersemu merona. Soalnya aku udah lebih dulu sampai paham darinya. Iya Mas. Selesaikan saja ceritanya. Aku udah kok Mas. Balasku tanpa berani menatap wajahnya lagi. Duh, malam itu beneran deh. Lumayan lama sahabatnya suami bercerita dan memberikan masukannya pada diriku. Beda sama suamiku yang biasanya lebih cepat dan singkat setiap kali ngobrol dan bertukar masukan seperti biasanya. Kalau sama suamiku, kadang dia udah selesai sebelum aku benar-benar sampai dan menghayati semua cerita darinya. Tapi sama sahabatnya, aku malah hampir menyerah karena aku udah sampai paham, namun dia belum selesai cerita. Cuma ya, setelah semua obrolan berlalu, aku jadi baru sadar kalau malam itu aku sudah terlalu dekat sama sahabat suami. Sebagai istri, aku merasa sedih dan rasa bersalah sama suamiku. Tapi sebagai wanita, ada debar yang aneh kurasakan. Bukan hanya simpati pada sahabat suami yang ternyata baru bercerai, tapi aku juga terlanjur menikmati semua cerita darinya. Sudah jam 11 malam lebih saat itu. Aku berusaha bersikap wajar dan menawari sahabat suamiku untuk kubuatkan kopi. Aku buatin kopi ya Mas. Mas pasti capek habis ngobrol sama aku. Kamu tunggu di sofa ya, nanti aku bawain ke sana Mas. Aku bilang gitu sambil menahan malu dan beranjak ke dapur. Masih sempat membenahi ujung gaunku yang kusut. Sahabat suamiku cuma senyum dan dia mengganggu ramah. Seperti suami yang bahagia banget mendapatkan hadiah. Makasih Mbak. Iya, saya tunggu di sofa ya. Siapa tahu Mbak mau sekali lagi melanjutkan cerita itu, katanya. Candaannya terasa biasa saja. Namun karena hal itulah aku merasa nyaman. Entahlah, aku jadi sedih sekaligus bahagia. Malam itu, akhirnya aku dan sahabatnya suami melewati malam yang terasa panjang, yang tak pernah aku rasakan. Seperti candaannya, malam itu kami kembali mengulangi cerita itu sampai beberapa kali. Sampai aku capek. Dan selama suamiku tugas keluar kota, 3 hari lamanya sahabatnya suamiku tinggal di rumah dan menemaniku. Makanya, aku jadi bingung mau cerita ke suamiku. Takutnya dia gak percaya akan apa yang kuceritakan tentang sahabatnya. Akhirnya,
semua kisahku hanya kupendam saja sebagai rahasia terindah dalam hidupku. Sebab dia adalah sahabatnya.